Hai guys, balik lagi bareng admin di sini. Semoga dimanapun kalian berada, selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Seperti biasanya, Mimin akan mencoba menemani kalian kembali dengan sebuah cerita film horor terbaru yang berjudul. Film ini rilisan tahun 2023. Menceritakan tentang seorang wanita yang mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Dengan semua fasilitas yang dia dapatkan bersama rumah besar yang kini menjadi miliknya, bukan kesenangan yang dia dapatkan. Justru ada dendam di masa lalu yang datang meneror kepada dirinya. Dan seperti apa kisah selanjutnya? Yuk guys, kita langsung saja ke cerita filmnya. Pada malam itu kabar duka menyelimuti keluarga James. James ditemani sang istri terlihat begitu sangat bersedih karena Evie, salah satu anaknya telah meninggal dunia. Sekedar informasi, James mempunyai dua anak putri yaitu Ivy, si anak bungsu, dan Margot adalah anak yang paling besar. James seorang duda kaya raya, istri pertamanya telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Dan dia menikah kembali dengan seorang wanita yang bernama Nancy. Nancy yang kini selalu menemani James di sana. Begitu juga dengan Margot, dia merasa sangat bersedih karena kehilangan adiknya itu. Namun entah kenapa, James malah memarahi Margot saat dia melihat Margot ada di sana. James menyuruh Margot untuk kembali ke kamarnya. Tepat pada jam 9:09, Margot melihat ayah dan ibunya sudah pergi dari sana. Diam-diam, Margot kembali masuk ke ruangan tengah. Entah apa yang sedang dicari oleh Margot, namun tiba-tiba terdengar ada suara seseorang yang tertawa. Dan suara itu berasal dari jam dinding yang terpajang di sana. Margot mulai ketakutan ketika melihat kunci lemari bergerak sendiri. Dengan perlahan, pintu lemari itu terbuka dengan sendirinya. Tak lama kemudian, terlihat ada sesosok tangan dengan kukunya yang panjang keluar dari dalam lemari. Namun ternyata itu hanyalah mimpi buruk Margot saja, di mana kejadian tersebut pernah ia alami sejak ia masih kecil. Cerita beralih kepada Margot yang kini sudah dewasa. Margot kini tinggal bersama suaminya yaitu Mason. Hari itu Margot menemui seorang dokter psikiater. Dalam waktu 12 bulan terakhir ini, Margot selalu rutin untuk memeriksa kondisi keadaannya. Ditambah belakangan ini Margot juga selalu mengalami mimpi-mimpi buruk yang aneh. Mimpi yang memperlihatkan kejadian pada masa kecilnya. Diketahui guys kalau Margot ini mengalami sedikit gangguan mental dan kehilangan memori dalam pikirannya. Dari hasil penelitian dokter, kalau diurutkan kepada Margot terdahulu, kondisi yang dialami Margot sekarang ini lebih kepada trauma yang dialami Margot saat dia masih kecil. Margot sendiri tidak tahu apa yang menyebabkan dia menjadi hilang ingatan. Seakan-akan ingatan tentang masa kecilnya hilang begitu saja. Namun semenjak mimpi-mimpi buruk yang dialaminya sekarang seperti sebuah ilham atau sebuah petunjuk. Ingatan di masa lalunya itu perlahan sedikit demi sedikit muncul kembali. Margot hanya sedikit ingat kalau ada sesuatu tragedi yang pernah terjadi di masa lalu terkait soal kematian Ivy adiknya itu. Margot ingin tahu kenapa adiknya bisa meninggal dunia. Di sini dia meminta kepada dokter untuk membantunya memulihkan ingatan Margot yang hilang. Lalu dokter menjawab satu-satunya cara agar ingatan Margot kembali pulih, Margot harus kembali ke rumah itu lagi. Namun dokter meminta satu hal, karena kondisi mental Margot yang belum stabil, dokter menyarankan dia untuk selalu berhati-hati. Di keesokan harinya, Margot memutuskan bersama Mason berencana akan kembali ke rumah peninggalan keluarga Margot. Walaupun sebenarnya Mason kurang setuju jika Margot tinggal di rumah tersebut. Margot hanya akan menginap di sana untuk beberapa hari saja. Sedikit cerita, Mason sendiri adalah seorang penulis novel. Pada waktu itu dia juga sedang mengerjakan proyekan novelnya. Sesampainya di rumah Margot terdahulu, Mason begitu terkejut melihat rumahnya. Ternyata selama ini Margot tidak menceritakan soal latar belakang keluarganya yang adalah seorang konglomerat. Selama ini Mason hanya tahu kalau Margot berasal dari keluarga biasa-biasa saja. Bukan Margot tidak ingin memberitahu Mason, namun dari awal Margot memang tidak berniat untuk kembali ke rumah itu lagi. Bahkan Margot sendiri tak mengambil 1% pun dari harta warisan ayahnya itu.
Perlahan ingatan-ingatan itu sedikit demi sedikit mulai kembali. Dan diketahui kalau ternyata Ipy mempunyai sebuah penyakit kulit. Selama ini wajah Ipy selalu ditutupi oleh topeng. Walaupun kondisi Ipy seperti itu tidak mengurangi sedikit pun kasih sayang James kepadanya. Bahkan dia memberikan perhatian lebih kepada Ivy. James merayu Ivy untuk melepaskan topeng tersebut. Bagi James, Ivy lebih baik tidak menggunakan topeng jika berada di dalam rumah. Namun pada saat itu Nancy sebagai ibu tiri menolak dan meminta kepada James untuk memakaikan kembali topengnya. Nancy tak berani melihat wajah Ivy yang asli. Posisi barang-barang yang ada di rumah itu tidak berubah sama sekali, seperti kondisi pada saat Margot masih kecil. Dan tiba-tiba keanehan terjadi. Cermin itu yang bergerak sendiri dan memperlihatkan ada sesosok wanita di sana. Sementara Mason tak habis pikir kenapa Margot tidak mau mengambil harta warisan keluarganya. Padahal dengan semua harta kekayaan yang dimiliki Margot, tentu itu akan merubah hidup mereka menjadi lebih baik. Sayangnya kedatangan Margot ke sini bukan untuk membicarakan tentang harta warisan. Dia datang hanya ingin mencari tahu kenapa Ipy bisa meninggal dunia. Di ruangan itu Margot melihat ada lemari yang masih tertutupi oleh kain. Dia merasa tidak asing dengan lemari tersebut yang masih berada di posisi seperti semula. Saat Margot membukanya, terlihat kalau itu adalah sebuah jam dinding. Dan bayang-bayang itu muncul kembali di mana saat dia masih kecil. Margot. Mason melihat sebuah foto di mana di sana ada Margot, ayahnya dan Ivy. Margot meminta pendapat kepada Mason tentang ayahnya itu. Menurut Mason seperti apa gambaran ayahnya? Kalau dilihat dari foto itu, Mason melihat James adalah orang baik dan seorang ayah yang penyayang. Namun ternyata yang Margot tahu justru ayahnya lah yang telah membunuh Ipy pada malam itu. Margot sendiri masih tak percaya jika ayahnya tega membunuh Ivy. Dan informasi kalau ayahnya yang membunuh Ipy, Margot dapatkan dari pihak polisi. Semenjak dia mengetahui itu, Margot berubah dan sangat membenci ayahnya. Itulah alasan kenapa Margot enggan untuk tinggal di rumah ini lagi dan melupakan kenangan manis bersama sang ayah. Hingga akhirnya ayahnya pun meninggal dunia. Laporan terakhir yang Margot terima, ayahnya tewas karena ditikam oleh napi lain ketika ayahnya masih berada di penjara. Margot tidak pernah diberikan kesempatan untuk bertemu dengan ayahnya lagi. Margot hanya ingin bertanya kenapa ayahnya tega membunuh Ivy. Jadi guys, secara garis besar, tewasnya Ipy terjadi pada waktu Margot dan Ipy masih kecil. Margot baru tahu Ipy meninggal karena dibunuh oleh ayahnya sendiri setelah dia beranjak dewasa. Informasi itu pun dia dapatkan dari pihak kepolisian saja. Yang menjadi masalah, Margot sampai dengan sekarang sama sekali tidak tahu bagaimana Ipy meninggal. Karena ingatan Margot hilang pada waktu tragedi itu terjadi. Setiap Margot melihat jam dinding itu, dia merasa seperti ada sesuatu yang pernah terjadi di sana. Namun Margot sama sekali tidak ingat apa-apa. Dan lagi-lagi jam itu kini bergerak sendiri mengarahkan kepada jam 9:09. Lalu tiba-tiba pintu kamar itu tertutup dan terkunci sendiri. Tapi untung saja Mason yang ada di luar mendengar teriakan Margot. Margot tidak menceritakan dan masih merahasiakan apa yang tadi dia lihat. Suatu ketika, Mason mendapati panggilan dari seorang penerbit buku yang akan membicarakan soal novel yang sedang dikerjakan oleh Mason. Merasa ini adalah kesempatan bagi Mason, dia berencana yang akan menemuinya. Walaupun dengan sangat terpaksa, Mason harus meninggalkan Margot di rumah itu sendirian. Dan apa yang ditakutkan pun terjadi. Terdengar ada suara benda terjatuh. Walaupun dengan sedikit ada rasa takut, tapi Margot mencoba untuk memeriksanya. Suara gaduh berasal dari foto itu yang terjatuh. Lalu tak lama terdengar ada suara nyanyian anak kecil.
Suasana semakin terasa berbeda ketika Margot melihat mainan kuda yang bergerak sendiri. Padahal di rumah itu dia hanya seorang diri. Margot terus mendekati ke arah suara itu berasal. Dan tiba-tiba pintu kamar tertutup. Margot juga mendengar ada suara-suara seperti orang berlari. Gangguan yang terjadi mengarahkan Margot untuk masuk ke sebuah gudang. Di sana dia menemukan topeng bekas adiknya terdahulu. Anehnya topeng itu terlempar dengan sendirinya. Di pojokan ruangan Margot merasa seperti ada sesuatu di balik tembok itu. Dan terlihat ada sesosok tangan berkuku panjang menampakkan diri di hadapan Margot. Sesosok itu menghilang kembali. Lalu di sana Margot melihat ada sebuah tulisan di tembok yang mengatakan kalau ayahnya berbohong. Di lain sisi Mason bersama dengan rekannya yaitu Rose. Mereka berdua sudah janjian untuk bertemu Hargreaves, seorang penerbit yang kemarin menghubungi Mason. Setelah berbicara panjang lebar, ternyata buku yang diajukan oleh Mason ditolak. Karena pihak perusahaan tidak cukup berani untuk menerbitkan buku tersebut dengan segala alasannya. Tak bisa dipungkiri, Mason terlihat begitu sangat kecewa. Proyekan yang dia kerjakan selama ini terasa seperti sia-sia. Rose mencoba untuk menenangkannya dan mengajak Mason untuk santai sejenak. Rose mengajak Mason untuk minum-minum sebentar, sekedar untuk melepaskan kekecewaannya. Namun di balik semuanya itu, ternyata Rose selama ini menyukai Mason. Rose terus saja memaksa, hingga akhirnya Mason pun menerima ajakan dari Rose. Setelah apa yang dialami oleh Margot di rumah, di hari itu juga Margot menemui seseorang yang bernama Barton Bailey. Barton Bailey juga adalah seorang penulis buku, namun buku yang dia buat menceritakan tentang kisah supranatural. Di sini Margot menceritakan soal adanya gangguan yang terjadi di rumahnya. Tidak hanya sekedar gangguan saja, Margot merasa gangguan itu seperti ingin memberikan sebuah petunjuk untuk Margot. Dia meminta bantuan agar Barton melihat dan menyelidiki rumahnya. Margot hanya ingin tahu kalau itu memang adalah sebuah pesan apa yang ingin disampaikan oleh sesosok itu. Namun sayang kala itu Barton tidak ada waktu untuk bisa membantu Margot. Margot kembali pulang dengan tangan hampa. Dari sebuah kotak yang ia temukan di rumah, terlihat berbagai potongan kertas koran yang memberitakan saat tragedi pembunuhan kepada Ivy. Selain ayahnya, ternyata ada campur tangan Nancy sebagai istri mudanya. Nancy tidak menyukai Ivy karena cacat yang dialami oleh Ivy. Dari pemberitaan koran itu, Margot menyimpulkan kalau ayahnya terpengaruhi oleh Nancy, hingga dia lebih memilih mengikuti permintaan Nancy untuk menyingkirkan Ivy. Dan sesosok itu yang adalah arwah gentengan Ivy seolah-olah datang menyerang Margot. Margot sempat berkata dan berharap Ivy mendengar perkataannya kalau yang membunuh Ivy adalah ayahnya. Namun tiba-tiba saja arwah Ivy terus saja menyerang hingga tangan Margot terluka oleh genggaman arwahnya Ivy. Mason yang masih bersama dengan Rose, teganya Mason malah berselingkuh dengan Rose. Di sini timbullah ide dari Rose. Jika tidak ada yang mau menerbitkan buku karangan Mason, kenapa Mason tidak membuat penerbit sendiri saja? Cuma mungkin permasalahannya adalah soal dana. Mason butuh dana untuk mempromosikan buku karangannya itu. Mendengar ide tersebut, Mason baru sadar dan ia ingat kalau Margot mempunyai harta warisan dari orang tuanya. Dalam pikiran Mason, kenapa dia tidak memanfaatkan warisan itu saja untuk memuluskan penerbitan bukunya itu. Di rumah Margot masih saja dihantui oleh penampakan arwahnya Ivy. Kini Ivy terlihat ada di sebuah gudang bersama dengan mainan bonekanya. Walaupun takut, tapi Margot berusaha mencoba berkomunikasi dengan Ivy. Karena dari Ivy lah kebenaran akan terungkap semuanya. Sebelumnya Margot juga sudah mulai sadar dan menjadi ragu soal ayahnya yang telah membunuh Ivy. Margot hanya ingin memastikan siapa pelaku sebenarnya yang tega membunuh Ivy.
Terlihat Ipy menolehkan wajahnya ke arah Margot. Di saat bersamaan, Mason yang sudah kembali pulang. Margot akhirnya menceritakan semua apa yang dia alami setelah tinggal di rumah ini. Namun di sini Mason sama sekali tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Margot, apalagi kondisi mental Margot yang memang belum stabil. Mason mengatakan kalau itu hanyalah halusinasi Margot saja. Sedikit terjadi perdebatan di antara mereka. Margot hanya butuh Mason untuk mempercayainya, walaupun semua memang tidak masuk di akal. Mason sempat melihat di meja ada kartu nama atas nama Barton Bailey. Mason sendiri kenal dengan Barton Bailey. Dugaan Mason kalau Margot meminta bantuannya untuk memeriksa rumah ini, seperti sebuah siasat jahat yang akan direncanakan oleh Mason. Margot kembali menemui Barton. Dengan sangat memohon, Margot meminta untuk Barton datang ke rumahnya. Dan setelah memaksa, akhirnya Barton pun bersedia untuk membantu. Dia bersama putranya yaitu Charlie langsung menuju ke rumah Margot. Sesampainya di sana, sedikit menjelaskan kepada Barton kalau selama ini dia selalu didatangi oleh arwah gentayangan adiknya yaitu Ipy. Arwah Ipy akan keluar setiap jam 9:09. Diketahui kalau jam 9:09 adalah waktu Ipy meninggal dunia. Semua alat disiapkan untuk menyambut kedatangan arwahnya Ipy. Jam sudah menunjukkan jam 9:09. Dan setelah beberapa lama menunggu, mulai terdengar ada suara gaduh seperti benda terjatuh. Dari alat pendeteksi juga terdengar seperti ada suara seseorang, namun terdengar tidak terlalu jelas. Mereka belum sadar kalau arwah Ipy sudah keluar. Penyelidikan berpindah ke ruangan gudang di mana Ipy selalu ada di sana. Di sini Barton sendiri yang menunggu seorang diri untuk membuktikan soal adanya arwah Ipy. Sementara Margot dan Charlie menunggu di ruangan tengah. Dan beberapa saat kemudian keanehan mulai terjadi, di mana pintu yang terbuka sendiri. Lalu terlihat ada bekas telapak kaki yang menginjak pasir itu dan mengarah kepada Barton. Perlahan Barton mengambil kain putih. Barton baru percaya arwah Ipy itu memang benar adanya setelah kain yang dia lemparkan mengenai arwahnya Ipy. Tak lama kemudian terdengar suara pintu ada yang membuka. Ternyata itu adalah Mason yang baru kembali pulang. Tanpa penjelasan lebih lanjut, Barton dan Charlie langsung pergi dari sana. Pertengkaran hebat terjadi kembali. Mason masih tetap tidak mempercayai soal adanya arwah Ipy. Bahkan dia menantang kalau memang arwah Ipy itu ada, Mason ingin arwah Ipy menunjukkan diri di hadapannya sekarang. Dan dengan teganya Mason menganggap kalau Margot sudah menjadi gila sekarang. Di ujung pertengkaran, Margot sebenarnya sudah tahu perselingkuhan yang dilakukan oleh Mason dengan Rose. Selama ini Margot hanya diam dan pura-pura tidak tahu soal perselingkuhan itu. Margot sudah tidak tahan lagi dengan sikap Mason. Jika Mason ingin pergi meninggalkannya, itu lebih baik daripada mereka semuanya berpura-pura saling jatuh cinta, namun pada kenyataannya Mason sendiri malah berkhianat. Margot menegaskan kalau dia ingin bercerai dengan Mason. Dalam perjalanan, Mason melihat seperti ada seseorang di sana. Dia tidak tahu kalau itu adalah penampakan arwah gentayangannya Ipy. Mason lalu turun mencoba menghampirinya. Tapi arwah Ipy hanya terdiam saja sambil membelakangi Mason. Dan betapa terkejutnya Mason setelah dia membalikkan badan memperlihatkan wajah buruknya. Naas, Mason tewas tertombak dan menembus tubuhnya. Inilah akibat Mason yang menantang keberadaan Ipy untuk hadir di hadapannya. Sementara di lain sisi, Barton sebenarnya tahu kalau arwah gentayangan Ipy memang ada di sana. Bahkan dia juga melihat dengan mata kepalanya sendiri sesosok Ipy ada di sana.
Namun anehnya, dia malah meminta kepada Charlie untuk menghapus semua bukti yang ada. Sempat terjadi perdebatan antara Charlie dengan Barton. Tanpa alasan yang tidak jelas, Barton tetap memaksa untuk Charlie menghapus semua bukti yang ada. Lalu terungkaplah fakta, ternyata Barton dan Mason sudah sepakat agar Barton menutupi kebenaran soal adanya arwah Ipy di sana. Sebelumnya Mason menemui Barton dan membicarakan tentang semua ini. Tujuannya adalah agar kondisi keadaan mental Margot semakin memburuk hingga menjadi depresi dan Margot dinyatakan gila. Jika itu berhasil dan Margot dirawat di rumah sakit jiwa, dan pada akhirnya seluruh harta kekayaan Margot akan dikuasai oleh Mason sebagai suaminya. Karena tawaran Mason yang menggiurkan, Barton pun menyepakatinya. Di keesokan harinya, Barton menemui Margot kembali. Dia membawa semua rekaman saat mereka menyelidiki arwahnya Ipy. Seperti yang sudah Barton rencanakan, dia menutupi kebenaran soal arwahnya Ipy. Rekaman itu hanyalah sebuah rekaman kosong. Barton berkata kalau semua yang dialami Margot hanyalah halusinasi akibat dari kondisi mental Margot yang belum stabil. Barton menyarankan agar Margot meninggalkan rumah ini karena jika Margot terlalu lama tinggal di sini, takut malah yang akan mengancam keselamatan Margot. Tentu saja pernyataan Barton berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan oleh Margot. Margot percaya kalau apa yang dialami bukan sekedar halusinasi. Malahan dia merasa kebenaran yang selama ini dia cari sebentar lagi akan terbukti. Untuk membuktikan kalau arwah Ipy tidak ada di sini, Barton berpura-pura yang akan membersihkan rumah ini dengan menggunakan air suci. Tapi bodohnya Barton di sini. Dia lupa kalau arwahnya Ipy keluar tepat pada jam 9:09. Dan pada saat itu Barton melakukannya pada waktu arwah Ipy keluar. Terlihat arwah Ipy mulai menampakkan dirinya dari kegelapan. Arwah Ipy menghilang dan tiba-tiba dia sudah ada di belakang Barton. Sementara Margot yang berada di ruangan tengah, dia pun kini yang diserang oleh Ipy. Margot sendiri tidak tahu kenapa arwah Ipy menyerang kepada dirinya. Margot lalu memberitahu kepada arwahnya Ipy kalau yang telah membunuh Ipy adalah Nancy, ibu tiri mereka. Tapi ternyata dugaan Margot salah. Ipy lalu membawa Margot kembali ke masa lalunya. Dia menunjukkan kepada Margot apa yang sebenarnya terjadi pada waktu itu. Margot melihat dia masih kecil bersama teman-teman yang lainnya. Mereka mengejek kondisi wajah Ipy yang cacat pada waktu itu. Mereka juga menganggap kalau Margot bukan orang yang asik untuk diajak bermain. Inilah alasan kenapa teman-temannya di luar tidak mau berteman dengan Margot. Margot hanya ingin menunjukkan bahwa dirinya tidak seperti yang mereka duga. Dia juga bisa berbuat lebih dan menyenangkan. Lalu teman-temannya menantang Margot untuk mengajak Ipy bermain petak umpet. Petak umpet itu hanya sebagai rayuan agar Ipy mau ikut bermain dengan mereka. Margot menyuruh Ipy untuk bersembunyi dan masuk ke dalam jam dinding itu di mana di bawahnya terdapati sebuah lemari. Dan ternyata Margot sengaja mengurung dan mengunci Ipy di dalam sana. Setelah Ipy terjebak di dalam sana, Margot bersama teman-temannya tertawa di atas penderitaan Ipy. Padahal Ipy berteriak keras meminta tolong kalau dia tidak bisa bernapas di dalam sana. Hingga akhirnya suara teriakan dan ketukan pintu sudah tidak terdengar lagi. Dan jam pada waktu itu menunjukkan jam 9:09. Dan teganya Margot malah meninggalkan Ipy di dalam sana. Dengan apa yang Margot lihat, ternyata yang membunuh Ipy sebenarnya adalah Margot sendiri. Margot sendiri tidak menduga apa yang dia lakukan malah membuat Ipy meninggal. Walaupun ayahnya begitu sangat kehilangan Ipy, tapi ayahnya tidak menyalahkan Margot. Justru dengan kejadian ini, ayahnya mengalihkan isu tentang kematian Ipy. Dia membuat laporan palsu kepada polisi kalau kematian Ipy karena dibunuh oleh ayahnya sendiri. Hingga Margot terlepas dari semua tuntutan. Dan di saat itu juga ayahnya meminta kepada Margot untuk melupakan kejadian ini. Margot menjalani sebuah terapi hingga akhirnya dia benar-benar bisa melupakan tragedi tersebut.
tapi sepandai-pandainya menutupi bangkai, namun pada akhirnya akan tercium juga. Kini arwah Ipy bangkit kembali dan menuntut balas kepada Margot. Di saat bersamaan, Barton datang lalu melemparkan air suci kepada Margot untuk melawan arwahnya Ipy. Arwah Ipy terbakar dengan air suci yang mengenai tubuhnya. Namun tidak semudah itu untuk Margot bisa terlepas dari tanggung jawabnya. Margot ditarik dan ikut bersama arwahnya Ipy. Lalu di sini film pun selesai. Oke guys, itulah alur cerita filmnya. Film ini cukup menarik untuk kalian tonton guys. Film dimana cerita di endingnya tidak bisa kita tebak. Namanya juga bangkai, sepandai-pandainya kita menutupi bangkai, tapi pada akhirnya akan tercium juga. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya guys ceritanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari Amin dan bye-bye.